Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dengan NIM 14014200342, nomor absen 38, rombel B. Di sini saya akan menjelaskan ulang rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan 7. Kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu hubungan manusia dan teknologi. Teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Hubungan antara manusia dan teknologi sangatlah erat, karena mengingat manusia sendiri adalah pencipta teknologi tersebut. Teknologi diciptakan manusia untuk mempermudah hidupnya, sehingga segala sesuatu diharapkan berjalan dengan efektif dan efisien. Saat ini teknologi hadir di seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga sulit memisahkan manusia dengan teknologi. Teknologi saat ini hadir sebagai kebutuhan primer yang wajib terpenuhi. Teknologi sendiri diartikan sebagai bentuk kreasi manusia yang terwujud lewat alat ataupun juga teknik tertentu yang sistem kerjanya mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi ini dibuat dengan menerapkan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya yang pertama nih, ada handphone, televisi, internet, dan lain sebagainya. Topik yang kedua, di sini ada dampak positif dan sisi negatif internet bagi kehidupan manusia. Nah, di sini kan ada sisi positifnya nih. Sisi positif dari kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan. Di antaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang berikut ini. Yang pertama ada bidang pendidikan, yang pastinya ya kan. Terus yang kedua ada bidang kesehatan. Yang ketiga ada bidang transportasi, dan yang keempat ada bidang bisnis. Jadi empat itu sangat diuntungkan oleh internet. Nah, di samping keuntungan atau sisi positif dari kemajuan teknologi tersebut, pasti ada sisi negatifnya ya kan, yang merugikan. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta, contohnya copyright dan lain-lain. Yang kedua ada kejahatan cyber, itu kayak hacker dan lain-lain. Yang ketiga ada penyebaran malware. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga. Di sini ada konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Secara umum, Internet of Things merupakan konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa interaksi manusia ke manusia ataupun manusia ke perangkat komputer. Nah, cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lain secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, manfaat dari Internet of Things sendiri adalah ketercapainya efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Nah, kelemahan Internet of Things yakni sistem keamanan yang lemah, dikarenakan adanya cacat dalam beberapa aspek Internet of Things. Nah, langsung masuk ke Big Data. Big Data ini dapat diartikan sebuah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik dari struktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah data yang penting. Big data dimanfaatkan
dalam mengambil keputusan yang penting dengan cepat dan menghemat waktu. Di samping itu, pengelola data sistem informasi yang tepat juga dapat mendukung komunikasi serta produktivitas perusahaan menjadi lebih efisien dan memahami kondisi pasar, karena kondisi pasar akan mudah berubah sewaktu-waktu, sehingga dengan big data ini diharapkan mampu melihat perubahan tren pasar dengan cepat. Ya, kita masuk ke topik keempat. Di sini ada konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan dari cabang ilmu yang ada di bidang komputer, yang isi di dalamnya lebih menekankan ke pola pikir dan bekerja pada manusia, pengembangan dalam hal intelijen mesin dan lain sebagainya. Kecerdasan buatan AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam dan mengenali pola dalam data. Contohnya yaitu ada seperti pemecahan suatu masalah, pengenalan suara, dan lain-lain. Kita masuk ke topik yang kelima, ada konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Pemanfaatan e-commerce sendiri adalah mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, mempermudah proses penjualan dan pembelian, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Contohnya dari e-commerce sendiri adalah menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online. Yang kita masuk ke topik yang keenam, etika dunia cyber. Etika dunia cyber atau etika dunia maya adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia cyber. Pada etika dunia cyber ini kita dikenalkan dengan beberapa hak. Antara lain ada hak solitude atau hak untuk tidak diganggu atau diusik dalam kehidupan, dalam kesendiriannya. Yang kedua ada hak privasi atau hak untuk tidak dimonitoring atau diawasi secara berlebihan. Yang ketiga ada intimasi, adalah hak untuk mempertahankan kenyamanan informasi individu yang telah terjaga kerahasiaannya. Kita dapat memanfaatkan internet secara bijak agar tidak terjadi kejadian yang dapat merugikan. Nah, berikut di sini penggunaan internet secara bijak sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama ada dapat batasan waktu. Yang kedua ada melakukan kegiatan yang positif. Yang ketiga ada awasi penggunaan anak di bawah umur, contohnya kepada anak atau ponakan kita. Yang keempat ada jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi dengan berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya atau hoax gitu ya kan. Di sini kita masuk ke topik yang ketujuh. Di sini ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Merupakan hal yang dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Apabila ada
apabila tidak ada aturan yang mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi ini, maka akan timbul kekacauan di masyarakat. Nah, agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat ini, dibuatlah dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang isinya yang isinya di pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Oke, sekian pemaparan materi literasi digital dan kemanusiaan dari topik pertama sampai topik 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.